Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah penuh hikmah yang mengangkat pertemuan dua jalan pencarian. Di balik heningnya hutan pegunungan, seorang kiai muslim dan seorang biksu Hindu dipertemukan dalam perjalanan yang tak disangka. Bukan untuk saling mengalahkan, tapi untuk memahami. Bukan untuk adu ego, tapi untuk mencari cahaya kebenaran sejati. Cerita ini akan membawa kita menelusuri dialog yang dalam, perenungan yang sunyi, dan kejutan-kejutan yang menyentuh jiwa. Cerita ini fiktif, namun dibawakan seperti nyata agar kita bisa memetik hikmah dan pelajaran dari setiap langkahnya. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, berikan komentar pendapat kalian, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Langit menggantungkan awan kelabu di atas puncak Arjuna. Kabut turun perlahan, menyelimuti lereng gunung yang sepi dari jejak manusia. Di antara desir angin yang membawa aroma tanah basah, tampaklah seorang lelaki berjubah putih berjalan pelan, menapaki jalan setapak menuju sebuah batu datar besar. Dialah Kiai Ma'ruf, pemimpin pesantren di lereng timur Jawa, yang dikenal karena ilmunya yang luas dan hati yang lembut. Ia datang bukan untuk berlibur, melainkan memenuhi panggilan batin untuk menyendiri, menenangkan jiwa yang penat oleh hiruk-pikuk dunia. Beberapa langkah dari tempatnya berdiam. Di sisi lain batu datar itu, duduklah seorang lelaki bersilat tenang. Tubuhnya kurus berbalut jubah jingga, kepala plontosnya menunduk dalam diam, seperti tengah berdialog dengan suara-suara semesta. Seorang biksu Hindu, tampaknya berasal dari pelosok Bali, atau mungkin India. Tak ada suara dari mulutnya, hanya getar halus dari napas yang diatur dalam irama teratur. Kiai Ma'ruf memperhatikan dari kejauhan, sedikit heran namun tak merasa terganggu. Ia justru mendekat, lalu meletakkan tasbih di pangkuannya dan duduk beberapa depat dari sang biksu. Beberapa menit berlalu dalam sunyi. Kabut terus menebal, dan hawa dingin mulai menggigit ujung jari. Tiba-tiba, sang biksu membuka mata perlahan. Tatapan matanya menembus pekatnya kabut, lalu tertuju pada Kiai. Senyuman kecil menghiasi bibirnya, lalu ia menyapa dengan suara tenang. Salam damai untukmu, wahai pencari cahaya. Kiai Ma'ruf membalas dengan senyum dan anggukan. Waalaikumsalam, saudara. Tampaknya kita punya niat yang sama di sini, menepi dari dunia. Benar? Dunia terlalu bising, kadang membuat jiwa tertutup oleh gemuruh keinginan. Jawab sang biksu. Aku datang ke sini setiap tahun untuk bertapa dan menyatu dengan kekosongan. Kiai memutar tasbihnya pelan. Kami menyebutnya halwat, mengasingkan diri untuk mendekat kepada Allah. Bukan kekosongan yang kami cari, tapi kehadirannya. Tatapan sang biksu tajam, namun tetap lembut. Kehadiran yang tunggal atau berwujud banyak. Kiai menatapnya sebentar. Angin bertiup lebih kencang, membawa suara desir pohon yang bergesekan satu sama lain. Dia satu, tak beranak dan tidak diperanakan. Tak ada sekutu baginya. Dan jika aku berkata bahwa semua ini, gunung, pohon, dan udara adalah bagian dari yang esa? Kiai terdiam, sejenak menahan napas. Debat belum dimulai, namun hawa percakapannya sudah menyalakan bara kecil dalam dada mereka. Keduanya tahu, ini bukan perbincangan biasa. Ini adalah pertemuan dua dunia yang selama ini hanya saling dengar, namun tak pernah benar-benar saling bicara. Matahari mulai merangkak turun, menyisakan cahaya temaram yang mengintip malu dari balik kabut. Kiai Ma'ruf menunduk, berzikir dalam hati. Sedangkan sang biksu kembali memejamkan mata, namun bukan untuk tidur. Ia sedang bersiap, seperti seorang petapa yang tahu badai intelektual sedang datang menghampiri. Dan puncak Arjuna menjadi saksi bahwa dua jalan berbeda akhirnya bersilangan. Malam merambat turun. Bintang-bintang enggan menampakkan diri, tertutup kabut dan awan yang menggulung. Di antara nyala api kecil dari ranting-ranting kering yang dibakar, Kiai Ma'ruf dan sang biksu duduk menghadap ke arah yang sama, namun pikiran mereka sudah mulai berjalan ke arah yang berbeda. Ucapan tadi siang masih menggantung di udara, menyusup di celah-celah hening. Kiai memecah kesunyian. Suaranya pelan namun tegas. Saudara, apakah engkau percaya bahwa manusia hidup hanya sekali, lalu akan diadili? Biksu membuka matanya, lalu tersenyum samar. Tidak, sahabatku. Hidup adalah siklus. Lahir, mati,
dan lahir kembali. Jiwa terus berpindah, menyempurnakan dirinya lewat kehidupan-kehidupan yang berbeda. Dan siapa yang mengatur perpindahan itu? Tanya Kiai tanpa mengangkat suara. Kesadaran semesta. Karma menentukan arah reinkarnasi. Bila hidupmu dipenuhi kebaikan, jiwamu akan naik. Bila sebaliknya, kau bisa kembali dalam bentuk yang lebih rendah. Kiai menggenggam tasbihnya. Lalu bagaimana kau tahu bahwa itu benar? Dari kitabmu? Ya, kitab Weda kami menyatakannya. Tapi bukan hanya kitab. Meditasi yang dalam pun membisikkan kebenaran itu dalam batin. Kiai menatap nyala api. Kami pun memiliki kitab, Al-Quran, dan ia mengatakan hal yang berbeda. Kami hidup hanya sekali, lalu mati. Setelah itu dibangkitkan untuk diadili, menerima ganjaran atau azab berdasarkan amal. Tidak ada kelahiran kembali. Tidak ada perpindahan jiwa. Setiap orang hanya punya satu kesempatan. Biksu mengangguk pelan. Itu sebabnya aku ingin tahu, sahabat, mengapa Tuhanmu hanya memberi satu kali hidup, sementara banyak jiwa tersesat sejak awal? Kiai tak langsung menjawab. Ia menatap jauh ke lereng bawah, tempat lampu-lampu desa berkedip-kedip seperti bintang yang gugur. Lalu ia berkata, karena satu kehidupan ini cukup jika manusia mau mencari. Allah tidak meninggalkan hambanya tanpa petunjuk. Angin kembali berhembus, membuat nyala api meliuk-liuk seperti menari. Sang biksu mengangguk lagi, lalu menatap Kiai dengan pandangan penasaran. Aku ingin tahu lebih jauh, sahabatku, tentang Tuhanmu yang tunggal. Tentang mengapa wujud-wujud tidak diperbolehkan. Mengapa tidak boleh menggunakan perantara? Kiai tersenyum tipis. Karena dia dekat, lebih dekat dari urat leher kita. Tak perlu patung, tak perlu simbol. Ia mendengar doa dari hambanya langsung, tanpa jembatan. Biksu menunduk, menata napas. Lalu mengapa ada banyak manusia yang merasa doanya tidak dikabulkan? Kiai menarik nafas dalam. Karena manusia sering memaksa kehendaknya sendiri. Padahal dia maha tahu apa yang terbaik dan kapan yang tepat. Keduanya terdiam lagi. Hening, namun kepala mereka penuh gelombang. Debat belum benar-benar dimulai, namun setiap kata kini mulai terasa menggugah. Ada ketegangan halus di udara, seperti benang tipis yang siap putus kapan saja. Di balik diam dan salam hangat, api keyakinan masing-masing mulai menampakkan bara. Fajar mulai menyingkap kabut malam. Cahaya kemasan menyentuh pucuk-pucuk pinus yang menjulang, sementara burung-burung kecil bersaut-sahutan di kejauhan. Kiai Maruf sudah berwudhu dari mata air yang mengalir di sela bebatuan. Ia membentangkan sajadah kecil, lalu berdiri menghadap timur, tepat ke arah kiblat. Suaranya bergema lirih, melafalkan ayat demi ayat dalam salat subuh yang khusyuk. Sang biksu duduk mematung tak jauh darinya, memperhatikan gerakan sang kiai dengan pandangan dalam. Ada ketenangan yang ia tangkap, namun juga kekakuan dalam aturan. Usai salat, Kiai Maruf menatapnya dan tersenyum ramah. Aku lihat kau tak tidur semalam. Biksu mengangguk. Meditasi. Kami menyebutnya dhyana. Membuang ilusi, menyatukan diri dengan Brahman. Brahman itu Tuhanmu? Tanya Kiai. Bukan Tuhan dalam bentuk pribadi. Ia bukan makhluk, bukan jantan atau betina, tak berbentuk namun hadir dalam segala. Kiai memutar tasbihnya. Allah juga tidak berbentuk, tidak bisa dibayangkan. Tapi kami menyembahnya, bukan menyatu dengannya. Kami adalah hamba, bukan bagian darinya. Biksu mengerutkan kening. Bukankah setiap tetes air laut adalah bagian dari laut? Bila jiwa berasal dari Tuhan, bukankah ia akan kembali dan menyatu? Kiai tersenyum tipis. Air bisa kembali ke laut, tapi ia tetap bukan laut itu sendiri. Jiwa manusia diciptakan, sedangkan Allah tidak. Kami tidak berasal darinya dalam arti bagian, tapi diciptakan olehnya untuk diuji. Tatapan biksu tampak memanas. Bagaimana bisa engkau hidup tanpa merasa menjadi bagian dari semesta ini? Bagaimana mungkin kau menganggap dirimu hanya hamba, jika dalam batinmu ada kesadaran yang tinggi? Kiai menjawab tenang. Kesadaran itu anugerah, bukan identitas. Kami mengenal diri agar mengenal Tuhannya, bukan agar merasa sejajar dengannya. Hening kembali turun. Kali ini lebih berat. Debat sudah mulai memasuki wilayah yang dalam.
Dua pandangan yang bertabrakan tentang siapa manusia, siapa Tuhan, dan apa tujuan hidup. Biksu menggenggam tasbih kayu cendananya, lalu bertanya lirih. Jika manusia hanya sekali hidup, bagaimana engkau menjelaskan ketidakadilan sejak lahir? Ada yang lahir miskin, cacat, tertindas. Sementara ada yang sejak kecil sudah dihormati. Kiai memandang mata biksu dalam-dalam. Itu bukan karma dari kehidupan sebelumnya. Itu bagian dari ujian hidupnya. Ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan kelebihan. Allah tidak menilai dari apa yang didapat, tapi bagaimana ia bersikap terhadapnya. Angin pagi berembus pelan, menggoyang dedaunan. Cahaya matahari menembus ranting, menggambar siluet di wajah keduanya. Seolah semesta ikut menyimak dua manusia yang mencoba menjelaskan kebenaran dari arah yang berbeda. Dan untuk pertama kalinya, sang biksu terdiam cukup lama. Siang datang tanpa suara. Hawa pegunungan tetap sejuk, meski matahari menggantung tinggi. Kiai Maruf duduk di bawah pohon beringin besar, membuka kitab sucinya yang mulai usang dimakan waktu. Tulisan Arab yang mengalir indah terbaca jelas di matanya, disertai bisikan hati yang membawa makna setiap ayat. Sang biksu datang dengan membawa 2 lembar lontar tua. Ia duduk bersila, membentangkan lembaran itu di pangkuannya. Kami menulis di atas daun lontar. Dulu, para resi menjaga ajaran dengan suara. Baru setelah zaman berganti, kami menulisnya. Tapi tetap, suara adalah kebenaran pertama. Kiai mengangguk pelan. Kami menerima wahyu dalam suara juga. Turun kepada Nabi Muhammad lewat Jibril. Tapi Allah memerintahkan untuk menulis dan menjaga, agar tidak ada perubahan. Dan hingga hari ini, ayat itu tetap sama. Tak berubah satu huruf pun. Biksu memandangnya dengan rasa ingin tahu. Kau yakin tak ada yang berubah? Saya yakin. Jutaan umat Islam menghafalnya, dari anak-anak hingga orang tua. Bahkan jika semua mushaf lenyap, kami bisa menuliskannya kembali dari hafalan umat. Biksu mengangguk, namun wajahnya belum sepenuhnya menerima. Ia lalu berkata, namun, apakah kitabmu bisa memberi kebebasan penuh kepada pencari? Atau hanya perintah dan larangan yang harus ditaati? Kiai memejamkan mata sesaat, lalu berkata, kitab ini bukan penjara. Ia adalah cahaya. Bebas itu bukan berarti boleh berbuat apa saja. Bebas adalah mampu menahan diri dari yang menjerumuskan. Biksu tersenyum tipis. Dalam ajaran kami, manusia bebas mencari jalan yang berbeda-beda. Semua jalan bisa menuju pencerahan, asal dijalani dengan tulus. Bagaimana jika jalan itu menyesatkan, tapi terasa benar karena perasaan? Tanya Kiai pelan. Biksu terdiam sejenak. Kami diajarkan untuk mendengar suara batin. Suara yang dalam itu tidak menipu. Kiai menatap lurus. Tapi batin manusia bisa rusak. Bisa condong ke nafsu. Maka kami perlu wahyu, petunjuk yang tidak lahir dari dalam, tapi datang dari atas. Keduanya terdiam. Lembar kitab dan daun lontar masih terbuka di pangkuan masing-masing. Angin menyusup di antara celah-celah dedaunan, membawa aroma tanah dan kayu tua. Hening yang kini hadir terasa berat, seolah semesta pun berhenti sejenak, memberi ruang pada dua pejalan spiritual yang saling mencari titik temu di tengah perbedaan takdir mereka. Dari balik semak, seekor kijang muncul lalu berlari ringan menuruni bukit. Kiai dan biksu menatapnya bersamaan, lalu kembali saling pandang. Tak ada kata yang keluar, tapi pikiran mereka terhubung dalam tanya yang belum tuntas. Malam kembali menyelimuti puncak gunung. Langit bertabur bintang seperti permata yang dijatuhkan dari syurga. Di dalam gua kecil yang tersembunyi di balik bebatuan besar, Kiai Maruf dan sang biksu menyalakan lampu minyak seadanya. Sumber cahaya satu-satunya itu menari-nari di dinding batu, menciptakan bayangan yang ganjil dan mencekam. Suasana hening. Hanya suara rintik embun dari celah gua yang menetes perlahan. Kiai Maruf melantunkan ayat pendek dengan suara lirih. Getaran suaranya membuat gema yang menyentuh rongga-rongga udara di dalam gua. Biksu menutup matanya, mendengarkan tanpa menyela. Ayat itu tentang apa? Tanyanya kemudian. Kiai menjawab, tentang malam, tentang rahasia yang disembunyikan gelap, tentang janji Allah pada mereka yang bersabar dalam sunyi. Biksu mendekap lututnya. Kami juga menemukan makna di malam hari. Di sanalah kami mengalahkan keinginan,
menghadapi bayangan diri, dan menyatu dengan sunyata. Sunyata itu kekosongan, bukan? Tanya Kiai. Benar? Kekosongan dari identitas, dari ilusi, dari keakuan. Dengan menjadi kosong, kami siap menerima semua. Kiai menatap lampu yang mulai meredup. Dalam Islam, kami tak dibiarkan kosong. Hati harus dipenuhi zikir, nama Allah. Kekosongan itu bisa dimasuki setan. Maka kami isi hati dengan cahaya, bukan kehampaan. Biksu tersenyum pahit. Tapi bagaimana jika zikir itu hanya ucapan, bukan kesadaran? Itu sebabnya kami belajar tazkiyah. Membersihkan jiwa, bukan sekadar melafalkan. Tapi tetap, zikir itu jembatan. Bila terus diulang, ia menghidupkan hati yang mati. Angin malam merayap masuk ke dalam gua, menyentuh kulit dengan dingin yang menggigit. Sang biksu mengangkat kedua telapak tangan, lalu menekuknya di dada seperti sedang memberi salam pada semesta. Kiai memperhatikannya dalam diam. Kalau manusia mati, tanya biksu pelan, apa yang terjadi menurut keyakinanmu? Kiai menarik napas panjang. Kami percaya, setelah mati, ruh akan memasuki alam barzakh, menunggu hari kebangkitan. Semua amal akan dihitung, satu demi satu. Tak ada kelahiran kembali. Hidup ini satu kali, tapi hisatnya panjang. Sang biksu menatap dinding batu di seberangnya. Bayangan tubuhnya sendiri terlihat bergoyang pelan. Dan jika ia tidak sempat berbuat baik, jika lahir dalam gelap dan mati tanpa tahu cahaya? Kiai menjawab, Allah Maha Adil, tak ada yang luput dari keadilannya. Tapi manusia juga punya akal dan fitrah. Ia tak bisa bersembunyi dari nurani. Gua sunyi itu seakan menyimpan ribuan suara. Setiap kalimat yang mereka ucapkan menggantung di udara, tak jatuh, tak hilang. Menunggu waktu untuk menemukan jawabannya sendiri. Di luar, angin terus berhembus, membawa bau hutan, bunyi serangga, dan detak malam yang semakin dingin. Pagi turun dengan embun yang menggenang di sela-sela batu. Kabut tipis masih menyelimuti tanah hutan saat Kiai Maruf dan sang biksu berjalan berdampingan menuruni lereng. Tanah di bawah kaki mereka basah, menyisakan jejak di setiap langkah. Tidak banyak kata yang diucapkan. Keheningan di antara mereka tak lagi kaku seperti sebelumnya, melainkan seperti dua samudera yang berjalan sejajar. Tahu bahwa kedalaman tak selalu harus dibicarakan. Di sebuah lereng curam, mereka berhenti sejenak. Ada pohon tua yang tumbang dan akar-akarnya mencuat keluar dari tanah, seolah ingin mengungkap rahasia bumi. Biksu berkata, kemarin malam aku tidak tidur. Aku memikirkan semua yang kau katakan. Tentang wahyu, tentang kebenaran yang tidak datang dari dalam, tapi dari luar diri. Kiai menoleh, menunggu lanjutan kalimat itu. Aku mulai mempertanyakan sesuatu, sambung biksu. Bagaimana kalau sunyata yang kami cari ternyata bukan puncak, tapi ruang kosong yang menyesatkan bila tak ada cahaya? Kiai tidak langsung menjawab. Ia menunduk, memungut selai daun gugur yang masih basah. Daun ini jatuh bukan karena salah, tapi karena waktunya. Begitu juga dengan manusia. Ada waktunya ia menyadari. Ada waktunya ia masih mencari. Yang penting bukan di mana ia berada, tapi kemana ia melangkah. Langkah mereka berlanjut melewati aliran kecil air pegunungan. Biksu tiba-tiba berhenti dan menatap air yang mengalir jernih. Kami percaya pada karma. Apa yang kita lakukan akan kembali. Tidak ada Tuhan yang menghukum, hanya alam yang menyeimbangkan. Kiai menjawab tenang, kami percaya pada takdir, tapi kami juga diwajibkan berusaha. Dan Allah, bukan alam, yang memberi balasan. Kebaikan tak selalu kembali dalam bentuk yang bisa dilihat. Tapi dia mencatat semuanya dan membalas dengan caranya. Jadi dalam agamamu, tanya biksu sambil melangkah pelan, ada yang mencatat semua amal kita? Ada 2 malaikat di kanan dan kiri. Dan di hari pengadilan nanti, setiap perbuatan akan ditampilkan. Tak ada yang tertinggal, bahkan yang seberat biji sawi. Angin lembut menyapu wajah mereka. Di kejauhan, burung-burung mulai berkicau, seakan menyambut matahari yang mengintip malu-malu dari balik bukit. Biksu menarik napas dalam-dalam. Semalam aku mendengar suara dalam diriku. Bukan suara batin yang biasa, tapi sesuatu yang asing. Seperti seruan dari tempat yang jauh, tapi terasa sangat dekat.
Kiai menatapnya, tidak bertanya, tidak mendorong. Hanya membiarkan dia menjawab lebih banyak daripada suara. Mereka terus berjalan. Jejak mereka semakin panjang, membekas dalam tanah basah yang menjadi saksi dua pencari cahaya yang tak lagi berseberangan, tapi perlahan mulai mendekat di jalan yang sama. Hari mulai condong ke barat saat Kiai Maruf dan sang biksu tiba di kaki lembah. Di kejauhan, tampak sebuah dusun kecil dengan menara masjid yang menjulang. Suaranya belum terdengar, namun kehadirannya sudah cukup membuat udara terasa berbeda. Biksu berdiri mematung. Di hadapannya terbentang dunia yang asing namun tak lagi membuatnya gentar. Ia menghela napas perlahan, seperti mencoba mengukur jarak antara keyakinan lama dan keraguan baru yang tumbuh dalam dirinya. Apakah tempat itu desamu? Tanyanya. Bukan, tapi tempat itu bisa menjadi tempat siapa saja yang ingin kembali pada fitrah. Jawab Kiai Maruf lembut. Biksu menunduk. Di matanya tergambar pergulatan yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Pertanyaan demi pertanyaan yang selama ini ia kubur, mulai menggeliat seperti akar yang mencari air. Semalam aku bermimpi, katanya lirih. Aku berdiri di sebuah jembatan yang membentang di atas api. Di ujung jembatan, ada cahaya sangat terang. Tapi di tengah perjalanan, aku melihat bayangan diriku sendiri, memanggilku agar kembali. Aku ragu, lalu aku jatuh. Kiai terdiam, menunggu. Tapi sebelum aku menyentuh api, ada tangan yang menangkapku. Bukan tanganku sendiri, bukan pula bayanganku. Aku tak bisa melihat wajahnya. Tapi aku merasa aman. Langit sore mulai memerah. Suara azan dari kejauhan akhirnya terdengar, menggetarkan udara dengan nada yang menyayat tenang. Biksu menatap ke langit. Cahaya jingga memantul di wajahnya yang tenang namun dalam. Aku tidak ingin berjalan sendirian lagi, ucapnya. Selama ini aku merasa cukup hanya dengan diam. Tapi diamku ternyata penuh tanya. Kiai memegang bahu biksu. Kebenaran memang tidak selalu datang dalam bentuk petir atau cahaya. Kadang ia hanya hadir sebagai kerinduan yang tak bisa dijelaskan. Biksu mengangguk perlahan. Tanpa kata, ia melangkah mengikuti Kiai Maruf mendekati dusun itu. Di setiap langkahnya, ia merasa seolah tanah yang dipijaknya menjadi lebih ringan. Seperti beban yang selama ini ia pikul diam-diam telah mulai terangkat. Saat mereka tiba di dekat masjid, anak-anak kecil berlarian menyambut. Sebagian membawa kitab, sebagian lagi mengejar layang-layang. Seorang tua keluar dari serambi masjid dan memeluk Kiai Maruf dengan hangat. Biksu berdiri di sisi belakang. Wajahnya tertunduk, bukan karena takut, tapi karena haru yang menyesakkan dadanya. Seseorang mendekatkan sajadah, menunjuk ke arah tempat wudhu. Biksu menatapnya lama, lalu memalingkan wajah ke arah langit yang kini berubah ungu. Di sana, di langit itu, ia merasa ada sesuatu yang terbelah. Bukan langitnya, tapi batas yang selama ini memisahkannya dari jawaban. Ia melangkah pelan ke tempat wudhu, menunduk, dan membasuh wajahnya. Tak ada kata, hanya air yang mengalir. Dan di antara air itu, mungkin ada air mata yang akhirnya jatuh. Kisah ini mengajarkan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, bahkan kepada mereka yang awalnya menolaknya. Dialog yang jujur, rendah hati, dan penuh pencarian dapat menjadi jembatan bagi siapapun untuk mendekati cahaya petunjuk dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Maka siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Quran Surat Al-An'am 125. Kisah ini bersifat fiktif, disusun dengan alur dan detail yang dibuat seolah nyata, dengan tujuan mengambil pelajaran dan hikmah dari setiap langkah pencarian kebenaran. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kisah ini berkesan dan menginspirasi, silakan like, berikan komentar, dan subscribe untuk mendukung hadirnya kisah-kisah hikmah berikutnya.